Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Akhwat fillah azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita bacaan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiil Mukhtar yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita sampai pada pembahasan bab 2, fatratul wahyi thumma 'audatuhu. Terputusnya wahyu dan kembalinya wahyu. وكان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق، ودام هذا الانقطاع أياما، وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن، ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع، فقد ذهب عنه الروع وتثبت من أمره وتهيأ لاحتمال مثل ما سبق حين يعود، وحصل له التشوق والانتظار، وأخذ يرتقب مجيء الوحي مرة أخرى. Setelah turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian wahyu itu terputus, tidak turun. Dan terputusnya wahyu ini berlangsung selama beberapa hari. Hal itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, ya sangat sedih. Akan tetapi maslahat dari terputusnya wahyu itu adalah, ya, dengan terputusnya wahyu selama beberapa hari, rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah hilang. Ya, karena seperti yang kita ceritakan, ya, seperti yang kita ceritakan ya sallallahu iyyakum pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget ketika wahyu itu terputus, ketakutan karena Jibril datang kemudian memeluk beliau dengan keras, ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bernapas. Dan itu berulang beberapa kali sampai Rasulullah SAW pulang ke Khadijah karena ketakutan. Nah, dengan terputusnya wahyu ini selama beberapa hari, maka rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kegelisahan Nabi SAW itu sudah hilang. Wa tathbutu min amrihi, wa tahayya lihtimali mithlu ma sabaqa hina ya'ud. Ya, dengan demikian
Rasulullah semakin nggak bunyi. Bunyi 1 2 tes. Operator. 1 2 1. Oke. Nah, dengan adanya peristiwa terputusnya wahyu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hilang rasa takutnya dan sudah bersiap untuk menerima wahyu lagi. Ya, sudah mengetahui rasanya mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian setelah terputusnya itu Rasulullah merasa siap untuk menerima wahyu kembali. Ya, kemudian dengan terputusnya wahyu itu Rasulullah SAW juga menjadi rindu. Ya, menunggu-nunggu untuk didatangi wahyu lagi. Ini hikmah dari terputusnya wahyu selama beberapa hari setelah wahyu pertama turun. Wa akhadha yartaqibu maji'al wahyi marratan ukhra. Dengan demikian Rasulullah SAW pun menunggu-nunggu kedatangan wahyu berikutnya. Ya, jadi hikmah dari terputusnya wahyu selama beberapa hari adalah ya hilangnya rasa takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tetapnya pendirian beliau untuk hal tersebut. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap untuk mendapatkan wahyu lagi. Bahkan Rasulullah sampai menunggu-nunggu rindu terhadap wahyu berikutnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad 'ada min 'indi Waraqah bin Naufal ila Hira liwasila jiwarahu fi gharihi wa yukmila ma tabaqqa min syahri Ramadan. Falamma intaha syahru Ramadan wa tamma jiwaruhu nazala min Hira'in sabihata ghurrat Syawal liya'uda ila Makkah hasba 'adatihi. Ya, seperti yang kita sebutkan ya konfidin sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW ini yaitu uzlah dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Ya, dan di Ramadan ketiga itulah turun apa? Wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni pada malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kita juga sudah sebutkan bahwa Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan itu terjadi pada malam 21 Ramadan, ya. Malam 21 Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah SAW dibawa ke Waraqah bin Naufal dan Waraqah bin Naufal menjelaskan apa yang terjadi pada Nabi SAW, ya, setelah Rasulullah SAW tenang, Rasulullah pun kembali ke Gua Hira untuk menghabiskan bulan Ramadan karena Ramadan belum selesai tadi. Ya, untuk menghabiskan bulan Ramadan di Gua Hira. Nah, setelah selesai bulan Ramadan di tahun itu, ya, selesai bulan Ramadan, selesai pula lah waktu Rasulullah SAW beruzlah seperti biasa. Ya, jadi seperti biasanya kalau dia sudah selesai bulan Ramadan, Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW di bulan pertama bulan Syawal, di hari pertama bulan Syawal, ya, subuh hari Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, turun ke bawah, ya, untuk kembali ke Mekkah, ke rumahnya seperti biasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan, "Falamma istaqamtu al-wadi ay dakhaltu fi batnihi nuditu." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di tengah-tengah lembah, ya, tadi kan sudah turun, Rasulullah berjalan ke Mekkah. Ketika sampai di tengah lembah, kata Nabi, saya dipanggil. Saya dipanggil, kata Nabi. Fa nadhartu an yamini falam ara syai'a, wa nadhartu an shimali falam ara syai'a, wa nadhartu amami falam ara syai'a, wa nadhartu khalfi falam ara syai'a. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya dipanggil, saya lihat ke kanan, ya, tidak ada sesuatu. Tidak ada yang panggil, ya, tidak ada yang panggil, saya tidak kelihatan. Kemudian saya melihat ke kiri juga tidak ada orang yang panggil itu, ya. Saya lihat ke depan tidak ada. Nah, santri kalau malam-malam ke masjid tiba-tiba ada yang panggil,
Kira-kira bagaimana itu? Tidak ada orang ini di apa namanya? Di lembah ini tidak ada orang tinggal di situ. Tiba-tiba ada yang panggil, dilihat ke kanan tidak ada, ke kiri tidak ada, ke depan tidak ada, ke belakang tidak ada. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun mengangkat kepalaku ke langit. Disitulah saya melihat sesuatu. Fa idzal malaku ja'ani bihara'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh. Ketika Nabi melihat ke atas, disitulah Nabi kemudian melihat seorang malaikat yang mendatangi beliau di Hira, ya, malaikat yang pernah datang kepada Nabi di Gua Hira, ya, malaikat ini duduk di atas kursi antara langit dan bumi, ya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah SAW duduk di antara langit dan bumi ini siapa? Jibril, bukan Allah. Ya, karena ada video yang beredar, ya, Kiai Idrus Ramli mengatakan apa? Wahabi mengatakan Allah itu duduk di antara langit dan bumi. Kata Salafi, ini kata Idrus Ramli, ya, Allah itu duduk di antara langit dan bumi. Kita katakan, Pak Kiai, Anda keliru. Ya, orang bicara dengarkan baik-baik. Dengarkan dengan hati yang bersih, wahai Pak Kiai. Jangan dengan kebencian. Yang dibacakan oleh Salafi itu apa? Hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Siapa yang melihat? Maka Rasulullah menetapkan seperti itu, kita juga menetapkan seperti itu. Bukan Salafi yang bilang, tapi Rasulullah SAW. Ini banyak tuduhan-tuduhan. Ya, katanya Salafi mengatakan Allah itu seperti anak muda umurnya 30 tahun. Itu tuduhan. Kiai Idrus Ramli ini banyak tuduhan-tuduhannya terhadap Salafiyin, ya. Dan Idrus Ramli setiap berbicara tentang Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, semua tuduhan, semua yang dikatakan Idrus Ramli tuduhan semuanya, fitnah semuanya untuk mengadu domba kaum muslimin. Ya, semuanya tuduhan, semuanya fitnahan. Orang ini fattan, tukang fitnah. Jangan didengarkan orang. Ya, kita sebutkan di sini supaya disebarkan, karena dia juga sebarkan kemana-mana. Ini ikhwan fillah azanallahu, ya. Baik. Faju'ithu minhu ra'da hatta hawitu ilal ardi. Ya, hawaitu ilal ardi. Kata Nabi SAW ketika dia melihat Jibril dengan keagungannya, ya, dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya terbentang antara timur dan barat, dan semuanya 600. Ya, bagaimana modelnya itu? Maka Rasulullah pun kaget, ya, kaget lagi Rasulullah SAW. Takut melihat Jibril bentuknya seperti itu, maka Rasulullah SAW jatuh, ya, jatuh, ya, ju'istu, yakni saya tidak bisa berdiri, berat rasanya berdiri, tiba-tiba Rasulullah jatuh. Fa'ataitu Khadijah, maka saya pun mendatangi Khadijah, faqultu zammiluni dathiruni, ya, wasubbu alayya ma'am barida. Saya mendatangi Khadijah, kemudian saya katakan, selimuti saya, dan tuangkanlah untuk saya air dingin. Ya, tuangkanlah untuk saya air dingin. Fadatharuni wasubbu alayya ma'am barida. Maka mereka pun, ya, menyelimuti saya dan menuangkan kepada saya air dingin. Fanazalat ya ayyuhal muddathir, maka turunlah ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini di depannya siapa? Di depannya Khadijah. Jadi Khadijah lihat langsung. Ya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdiri. Ya, jangan tidur, berdiri. Berikan peringatan. Para ulama mengatakan setelah turunnya ayat ini Rasulullah tidak pernah istirahat.
Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu besarkanlah, ya. Agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur. Dan dosa-dosa tinggalkan. Ini ayat sudah turun. Sudah turun 5 ayat apa? Ayat yang pertama Iqra, kemudian turun Al-Mudaththir. Berapa ayat? 5 ayat. Ya, Rasulullah sudah dapat ilmu atau belum? Sudah. Ya. Sudah dapat ilmu. Sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk inilah yang kemudian diajarkan kepada orang-orang yang diajak untuk masuk Islam. Nah, ini nanti ada sambungannya ketika kita akan membahas nanti tentang orang-orang pertama yang masuk Islam. Hadhil ayat, wa dzalika qabla an tufrada shalah. Ini sebelum diwajibkannya salat. Tsumma humiyal wahyu wa tataba. Kemudian wahyu itu pun mulai turun terus dan turun terus wahyu itu. Berentetan. Wa hadhil ayat hiya bad'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah yang menunjukkan permulaan risalahnya Nabi, diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Wa hiya muta'akhkharatun 'anil nubuwati bimiqdari fatratil wahyi. Ya, dan ini tertunda, terakhir dari fase kenabiannya, ya, selama terputusnya wahyu. Jadi wahyu yang pertama itu diangkat jadi nabi, kemudian dengan turunnya ya ayyuhal mudaththir ini beliau resmi diangkat menjadi rasul. Ya. Dari sini kata para ulama, rasul itu menyampaikan. Kalau nabi itu tidak menyampaikan, ya. Jadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Ya, saya jawab, tidak ada kesepakatan para ulama tentang perbedaan antara nabi dengan rasul. Sebagian mengatakan nabi itu dia diberikan wahyu tapi tidak menyampaikan wahyu. Ya, diperintahkan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul diberikan wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kita katakan, ya, pengertian ini tidak tepat. Pengertian ini tidak tepat. Kenapa? Adanya hadis, ikhwan fillah azanallahu iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhirat ada nabi yang datang dan pengikutnya cuma 20. Ada nabi yang datang kemudian pengikutnya cuma 10, ada nabi yang datang pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang datang tidak ada pengikutnya. Ini nabi, apalagi kita, ya. Nah, dikatakan ada nabi yang datang pengikutnya cuma sekian orang. Berarti nabi ini menyampaikan wahyu atau tidak? Menyampaikan. Makanya ada pengikutnya, sehingga pengertian tadi tidak tepat atau kurang tepat. Bisa dipahami? Ya. Adapun pendapat yang agak kuat, ya, meskipun tidak sepenuhnya juga benar, tapi agak kuat, bahwasannya Rasul itu adalah yang diutus dengan syariat yang baru. Diutus dengan syariat yang baru. Adapun Nabi itu melanjutkan syariat Nabi sebelumnya, syariat Rasul sebelumnya, ya, melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Ini juga kita pernah bahas tentang 2 orang, 1 Nabi, 1 Rasul, ya, dan Rasul belajar sama Nabi. Siapa itu? Nabi Musa. Rasul belajar kepada Nabi Khidir. Khidir itu nabi, bukan wali. Sebagian orang mengatakan wali. Rasul datang belajar kepada wali. Ya, maka kedudukan wali lebih tinggi daripada Rasul. Ini kan pemahaman sebagian orang-orang sufi. Sehingga orang kalau sudah mencapai derajat kewalian tidak perlu mengambil syariat dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata mereka wali langsung mengambil dari Allah. Dengan apa? Dengan ilmu ladunni. Ini kesesatan.
Nah, ini kesesatan. Ya. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman tidak bisa dikatakan beriman kalau dia tidak beriman kepada risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak beriman dengan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dikatakan beriman. Ya. Dikatakan kufur terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa tashtamilu ala naw'aini min at-taklif ma'a bayani ma yatarattabu alaihi. Dalam 5 ayat surah Al-Mudaththir yang pertama tadi itu mengandung 2 tugas yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berapa tugas? 2 tugas yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Amman naw'ul awwal. Adapun tugas yang pertama, ya, fahuwa taklifu sallallahu alaihi wasallam bil balagh wa tahdhir. Ya. Yakni tugas yang dibebankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama. Ya. Perhatikan, Rasulullah tugasnya menyampaikan, bukan membuat agama baru, tidak. Sehingga syariat itu hak mutlaknya Allah. Bahkan Nabi SAW tidak punya hak untuk membuat syariat yang baru. Nabi cuma menyampaikan syariat yang datangnya dari Allah. Nah, ini. Ya, kalau ada orang buat syariat baru, itu orang yang mengambil tugasnya Allah. Bikin ibadah baru, perayaan baru, ini orang-orang yang mau mengambil tugasnya Allah. Di Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, tidak. Apa yang disampaikan Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan, diturunkan Allah kepada Muhammad. Wahyu. Semuanya wahyu. Yang dikatakan oleh Muhammad tentang agama semuanya wahyu. Bukan dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad SAW, bukan. Jadi tugas pertama Nabi adalah ya menyampaikan dan memperingati, tahdzir. Tahdzir itu ada dalam agama. Memperingati manusia. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala qum fa'anzir. Ya, ini termuat dalam firman Allah, qum fa'anzir. Berdirilah, bangkitlah dari tidurmu, beri peringatan. Fa inna ma'nahu hadzzirin nasa min 'adzabillahi illam yarji'u 'amma hum fihi min al-ghayyi wal dhalal wa ibadati ghairillahi al-muta'al wal isyraki bihi fi dzati was sifati wal huquqi wal af'ali. Ya. Yakni wahai Muhammad, seakan-akan Allah mengatakan begitu, berikan peringatan kepada manusia. Wahai manusia, kalian akan ditimpa siksaan Allah. Ya, kalian akan ditimpa siksaan Allah kalau kalian tidak meninggalkan kesesatan yang kalian lakukan. Ya, ini perintah Allah untuk disampaikan. Ya, memperingati manusia dari bahaya siksaan Allah bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan kesesatan. Maka tinggalkan kesesatan kalau mau selamat. Wa ibadati ghairillahi muta'al. Kalau kalian tidak mau meninggalkan ibadah kepada selain Allah, maka kalian pasti akan disiksa. Kalau tidak mau meninggalkan, meninggal dalam keadaan syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah. Wal isyraki bihi fi dzati was sifat. Dan berbuat syirik kepada Allah dalam zat dan sifat, wal huquqi wal af'al. Ya, dan dalam hak-hak Allah dan dalam perbuatan-perbuatan hamba. Apa maksudnya? Berbuat syirik kepada Allah dalam zat,
yakni menganggap ada zat yang lain yang boleh disembah selain Allah. Ini berbuat syirik kepada zat. Ya, ada yang lain yang boleh disembah selain Allah. Dan Allah itu Esa, Tuhan yang satu, Rabb yang satu yang berhak untuk disembah. Nah, ini Pak bahayanya kalau tidak paham makna la ilaha illallah. Sudah muncul kan itu ada buya-buya itu yang mengatakan apa? Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti segala sesuatu yang disembah maka adalah Allah. Iya kan? Ada kan? Ar-Razi, Buya Ar-Razi yang kesesatan. Ya. Kalau disinggung-singgung orang tidak paham, ya kan? Ada video saya itu dihujat orang. Ya, ini gara-gara pemahaman sufi. Dari mana pemahaman sufi? Saya jelaskan sedikit. Pemahaman sufi di antaranya meyakini ada 4 maratib, ada 4 tingkatan. Yang diambil dari hadis Jibril. Ya. Islam, iman dan ihsan. Ihsan ini an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihat Allah berarti engkau dilihat oleh Allah. Maka kata mereka tingkatan ihsan itu ada 4. Ya, ada yang namanya syariat. Syariat itu seperti kita, orang sholat, puasa, ya. Dan namanya syariat. Ada yang namanya tarekat, tarekat. Kalau bahasa Indonesianya tarekat, ya, bahasa kita. Ada yang namanya hakikat. Untuk mencapai derajat hakikat harus melewati yang namanya tarekat. Ya. Jadi dari syariat ke hakikat harus melewati yang namanya tarekat. Apa itu tarekat? Itu tarekat amalan-amalan. Tarekat itu ada 2. Tarekat itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh mursyid, guru dalam tarekat. Itu yang pertama, amalan-amalan. Yang kedua makna tarekat, kelompok-kelompok yang mengamalkan tarekat-tarekat tertentu. Ada tarekat Naqsyabandiyah, Syadziliyah dan seterusnya. Ya. Apa tuh? Yang marat itu apa namanya? Halawatiyah, khalwatiyah. Ya, khalwatiyah menjadi halawatiyah. Dan sebagainya. Ini nama-nama kelompoknya. Makna yang kedua tadi. Makna yang pertama, amalan-amalannya. Ya, di antara amalan-amalannya zikir ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali. Nah, jadi kemarin ketika saya promosi, ya, ada penguji yang mengatakan ini kan tasawuf ini bagus. Orang belajar tasawuf supaya bagus akhlaknya. Ini orang tidak paham. Dikiranya kalau orang belajar tasawuf melalui buku langsung bisa diamalkan, langsung bagus akhlaknya. Tidak begitu. Tasawuf tidak begitu. Tasawuf itu orang sudah mencapai akhlak yang baik kalau sudah mencapai hakikat. Di atasnya hakikat nanti ada namanya ma'rifat. Ya. Ya. Dan untuk mencapai hakikat harus melalui ini dulu. Tarekat ini banyak. Ada amalan-amalannya, ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari taubat dan seterusnya. Istilah yang dipakai istilah-istilah syariat, tetapi maknanya berbeda. Ya, tauhid. Bagi kita tauhid dengan mereka beda. Mereka punya tauhid juga. Mereka punya ijtihad juga. Mereka punya apa? Taubat juga, tapi maknanya beda. Ya, istilahnya sama, maknanya berbeda. Orang kalau tidak paham, wah ini bagus gini, sama yang diajarkan Nabi, nah, ya kan?
Ada di dalam hadis Nabi, padahal beda maksudnya. Tidak sama dengan prakteknya, tidak sama dengan yang diajarkan oleh Nabi. Prakteknya berbeda. Zikir, oh, bagus zikir, bagus kan? Ya, ada dalilnya zikir, ada dalilnya zikir. Tapi zikir yang kita amalkan yang diajarkan Nabi tidak sama dengan yang mereka kerjakan. Ada yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh. Di antaranya harus lapar. Lapar itu apa? Seperti yang disebutkan kalabati, tidak makan selama 15 hari, tidak makan dan minum selama 15 hari. Ini prakteknya mereka. Kalau dalam bulan Ramadan tidak makan dan minum selama 1 bulan. Bahkan dikatakan ada yang selama berbulan-bulan tidak makan. Ini kan tidak sama dengan zuhud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini prakteknya beda. Barulah sampai kepada, kalau sudah mencapai tarekat itu, barulah mencapai yang namanya hakikat. Hakikat sampai kepada apa? Fase-fase tertentu. Ada tadi namanya di dalam tarekat itu ada namanya sima. Sima itu apa? Sima itu duduk mendengarkan nyanyian. Duduk mendengarkan nyanyian di di depan itu ada orang menyanyi kesedihan, menyanyi tentang cinta. Itu didengarkan sambil goyang-goyang. Ya, kalau yang dari Turki itu ada yang sampai songkoknya tinggi sekali itu putar-putar itu tarian sufi. Sebagian mengatakan sufi ini sama dengan banyak kesamaan dengan Syiah. Saya katakan sufi itu asalnya dari Syiah. Makanya banyak kesamaan. Tasawuf Dhunnun al-Misri termasuk tokoh-tokoh pertama tasawuf itu orang Syiah. Kemudian kerusakan-kerusakan ini muncullah orang-orang belakangan yang ingin memperbaiki tasawuf. Seperti Al-Ghazali, Al-Qushairi, ingin memperbaiki tasawuf, tapi terjatuh juga ke dalam tasawuf. Kalau orang sudah mencapai yang namanya ma'rifat, ada yang namanya fana. Apa itu fana? Fana ini tidak sepakat orang-orang sufi. Sebagian mengatakan fana itu tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Segala sesuatu yang dilihat maka dia Allah. Makanya pernah kan dengar Habib itu cerita, bapak saya sholat sampai 40 hari baru sadar. Kenapa? Katanya fana. Sehingga kalau dia sudah keluar dari fana, dia sudah berasyik masyuk dengan Allah. Nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian dia keluar dari fananya, maka hilang kenikmatan bersama Allah. Itulah yang menyebabkan dia gila. Tapi karena kegilaannya itu, dia dikokohkan sebagai wali. Orang gila jadi wali. Coba. Kita ini belajar sampai doktor tidak wali, Pak. Orang gila jadi wali. Katanya wali ini majdub, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merendahkan Islam. Iya kan? Merendahkan Islam. Kenapa orang-orang gila dihormati? Sementara orang-orang yang belajar tidak dihormati, ditinggalkan perkataannya. Orang bawa dalil Quran, Sunnah, Rasul SAW bersabda seperti ini. Allah berfirman, tidak dipercaya. Orang gila dipercaya, Pak. Ini sebenarnya siapa yang gila? Yang mempercayai atau yang dipercayai? Ini kita lanjut tadi ya. Kalau sudah mencapai fana, maka seseorang itu ada nanti tingkatan-tingkatannya tapi panjangnya. Ada yang musyahadah, ada sudah melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Na'udzubillah. Aisyah berkata, "Man qala anna Muhammadan ya Allah faqad kadzab." Aisyah berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Allah,
maka dia berdusta karena Muhammad tidak pernah melihat Allah secara langsung. Rasulullah ditanya, "Hal ra'aita Allah? Apakah kamu melihat Allah?" Ketika Isra Mi'raj, apa kata Rasulullah? "Nurun 'ala nur anna arah." Cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Rasulullah mengingkari. Ini ada orang-orang sekarang mengatakan melihat Allah. Kenapa mereka mengatakan melihat Allah? Karena mereka adalah wali yang lebih tinggi daripada Nabi Allah. Na'udzubillah, kesesatan yang luar biasa. Ada yang mengaku 70 kali dalam satu hari, 70 kali Isra dan Mi'raj. Nabi seumur hidup cuma satu kali Mi'raj. Ini satu hari 70 kali. Bagaimana ceritanya? Oh, itu karena kamu tidak paham. Nah, ini senjatanya. Kamu ini orang-orang syariat, tidak paham dengan tarikat, tidak paham dengan hakikat. Ya kalau itu tidak bisa dilakukan Nabi, kenapa ente bisa? Nanti ada sampai pada pemahaman ada yang namanya hulul. Ini dipercaya ini Imam Syafi'i Al-Ghazali. Maka mereka ini disebut dengan haluliyah. Tapi sebenarnya ada tiga. Ada yang namanya wihdatul wujud, ada yang namanya ittihad, ada yang namanya hulul. Wihdatul wujud ini Allah menyatu dengan alam semesta. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta itulah Allah. Anda Allah, saya juga Allah. Dinding ini Allah. Kipas angin Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta Allah. Tahu tidak bahayanya ini, Pak? Karena segala sesuatu itu Allah, maka segala sesuatu itu adalah yang disembah. Orang yang menyembah sapi tidak salah. Kenapa? Karena sapi itu Allah. Orang yang menyembah Yesus tidak salah. Kenapa? Karena Yesus itu Allah. Makanya baru-baru ada ulama Al-Azhar yang mengatakan apa? Kalau orang menyembah Allah, sujud kepada Allah, berarti dia adalah Allah yang menyembah dirinya sendiri. Coba sesatnya ini. Iya kan? Sesatnya. Itu wihdatul wujud. Maka sampailah Buya Ar-Razi pada pemahaman itu. Segala sesuatu yang disembah dia adalah Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Coba kekeliruan yang luar biasa. Ini wihdatul wujud. Ada di bawahnya namanya ittihad. Ittihad itu bukan pada alam semesta, tapi Allah menyatu pada orang-orang tertentu. Saya pernah punya guru. Ya. Pernah punya guru, kemudian dia belajar tasawuf. Ya, waktu dia belajar tasawuf saya sudah tidak belajar sama dia. Ya, waktu SMA waktu itu. Ya. Dia pulang ke rumahnya, anaknya sambut, "Abi datang." Jangan bilang Abi datang, bilang Allah datang. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kemudian ada yang namanya hulul. Ini tadi ittihad ini diyakini oleh Dhunnun Al-Misri, orang Syiah. Hulul ini diyakini oleh siapa? Al-Ghazali. Apa itu hulul? Allah menyatu pada diri hamba tapi masih terpisah. Perbedaannya hulul dengan ittihad. Hulul itu seperti seperti ini. Air di dalam gelas. Menyatu kan? Manusia itu gelas, Allah itu air. Masih bisa dipisah. Ini hulul. Ini akidahnya Al-Ghazali. Kalau ittihad, menyatunya Allah dengan hamba seperti kopi dengan air, tidak bisa lagi dipisahkan. Sama semuanya kesesatan. Nah, ini akhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita belajar tauhid dengan benar kepada orang yang benar. Nah, sampai di mana tadi ini? Dan ketika ini saya bantah dalam disertasi saya, ini antum perlu tahu, jangan sampai ada yang bilang lagi ini kritikan akan ustaz ini. Ya. Salah satu penguji saya
namanya Profesor Abdurrahim Arsyad LCMA. Ya. Beliau ini salah satu pimpinan aliran kebatinan di Sulawesi Selatan dan salah satu penasihat alumni Timur Tengah. S1 sampai S3-nya di Mesir, belajar tasawuf dan filsafat. Sehingga tasawufnya namanya tasawuf falsafah. Ketika dia menguji disertasi saya, dia katakan apa? Disertasi Bapak ini tidak bisa dibantah. Ya, jadi yang dibawanya Prof. Abdurrahim Arsyad tidak usah ngomong. Saya tidak merendahkan orang, tapi maksud saya, Prof. Abdurrahim Arsyad sudah bilang begitu. Ya Anda nggak usah ngomong. Dan beliau mempersyaratkan kalau bikin disertasi tentang tasawuf, referensinya harus dari buku-buku tasawuf juga, jangan buku Wahabi saja. Saya bilang insya Allah itu lebih dari 50% referensi saya semuanya buku tasawuf. Lebih banyak buku tasawuf daripada buku yang Anda katakan buku Wahabi. Ya. Nah, setelah itu saya masih datang ke rumah beliau mengajak diskusi, tapi beliau tidak mau perpanjang-panjang diskusi. Padahal saya berdua di rumah. Ya. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang saya sampaikan tadi bukan asal bicara. Baik. Jadi tugasnya Nabi Muhammad SAW yang memberikan apa? Peringatan supaya orang kembali dari kesesatan, tinggalkan kesesatan. Wa ibadatu ghairillahi ta'ala wal isyrak bihi fi dzat. Nah, ini tadi sampai di sini ya. Jadi berbuat syirik kepada Allah dalam zatnya, menyembah selain Allah. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah orang, ada yang menyembah dan seterusnya. Wasifat. Demikian pula berbuat syirik kepada Allah dalam sifatnya. Maksudnya apa? Nah, ini juga di antara sumber kesyirikan. Ya. Yakni meyakini bahwa sifat yang khusus dimiliki Allah itu juga dimiliki oleh selain Allah. Seperti apa? Seperti memasukkan orang dalam surga dan neraka. Ini hak sifatnya Allah, haknya Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seperti kasih sayangnya Allah. Ya. Allah Maha mengampuni. Ini sifat khususnya Allah, haknya Allah. Tidak dimiliki oleh selainnya. Dan antum lihat sekarang ada orang yang mengaku apa? Bisa memasukkan orang ke dalam surga atau neraka. Ada tidak sekarang? Ada para habib. Ada habib-habib di Indonesia yang mengatakan seperti itu. Ini kita harus bilang jelas. Nanti disinggung-singgung orang tidak paham. Ya kan? Ada enggak yang begini antum lihat? Ada kan? Orang-orang ini dimaafkan karena syafaat kami. Keturunan Rasulullah ini masih, kalau dikatakan masih syafaat ya masih mungkin lah. Ya. Tapi mengatakan Habib Fulan datang ke neraka dan meniup api neraka. Allahu Akbar. Kalau Allah mau menurunkan bencana kepada suatu kampung, Allah minta izin dulu sama Habib Fulan. Na'udzubillah. Ente siapa? Allah ngomong dulu sama Habib Fulan. Kalau Habib Fulan bilang jangan, maka jangan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ya, dalam hak-hak Allah. Allah berhak untuk disembah. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat syirik dalam hak-hak Allah, menganggap ada yang lain yang boleh disembah selain Allah. Wal af'al, ya, dan mungkin pula dalam bentuk ibadah, perbuatan hamba. Ya, seperti apa? Ya, meminta doa kepada selain Allah. Ini semua adalah perbuatan syirik. Tidak boleh. Harus diperingatkan manusia. Kenapa kita dakwahkan? Karena memang tugasnya para nabi dan yang mewarisi nabi untuk memperingatkan manusia dari yang seperti ini. Ya. Dan ingat,
Ketika Anda sudah mulai berdakwah, maka Anda akan punya musuh. Kurang apa kepercayaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi dulu sebelum Nabi berdakwah? Al-Amin, radina bil Amin. Kami ridha, kami senang, kami rela dengan Al-Amin Muhammad. Ketika Nabi sudah mengatakan tidak boleh menyembah selain Allah, kadzdzab, sahir, kahin, Muhammad ini pendusta, tukang sihir, dukun. Coba lihat Pak. Kalau Anda dikatakan Wahabi, jidat hangus, ya sudah itu lebih ringan daripada dikatakan dukun. Sabar saja. Ya. Nah, ini banyak ada ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk di Facebook itu. Nah, karena saya dihujat. Dikatakan Wahabi, tolol lah, apalah semua ya. Ya, sesat, Yahudi. Ada ibu-ibu orang tua santri ngamuk-ngamuk. Saya bilang enggak usah diladeni, Bu. Kalau diladeni itu yang mereka mau. Saya kesel Ustadz dikasih gitu. Ya, Papa Nabi aja dikasih begitu. Biasa itu. Ya. Baik. Yang kedua, selesai nanda. Wa amman naw'u tsani, tugas yang dibebankan kepada Rasulullah dalam ayat ini 5 ayat Al-Mudaththir, fataklifu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillah subhanahu wa ta'ala wal iltizamu biha fi nafsihi. Selain Nabi disuruh berdakwah, Nabi juga disuruh untuk mengamalkan perintah Allah pada dirinya. Nah ini, dai harus begini. Jangan ada ustadz atau dai bisa siapa saja, tidak mesti ustadz. Ngajarin orang ya sedekah. Dia nggak pernah sedekah. Sabar. Dia paling emosian. Ini ustadz apa ini? Ya, ini jaga persaudaraan. Dia orang paling gampang memutuskan tali persaudaraan. Gimana? Ya. Seorang dai itu harus dilihat karena dia dicontoh oleh umat. Ya. Iltizam biha fi nafsihi, syariat Allah, perintah Allah dilaksanakan. Ngajak orang salat malam, ente salat malam dulu. Ngajak orang salat malam, ente enggak pernah salat malam. Ente sendiri enggak yakin dengan apa itu yang Anda dakwahkan. Ngajak orang belajar, sekarang ustadznya berapa jam dalam satu hari belajar? Jangan sampai ceramah terus enggak pernah belajar. Iya kan? Jadi laksanakan dulu. Amalkan dulu. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang hukum dan keutamaan membebaskan budak. Itu ketika Imam Hasan Al-Basri lagi pengajian. Imam Hasan Al-Basri langsung berhenti. Sudah cukup sampai di sini, tidak dijawab pertanyaannya, ditutup bukunya. Imam Hasan Al-Basri pergi. Beberapa waktu kemudian Imam Hasan Al-Basri kemudian mengisi pengajian dan menjawab pertanyaan itu. Hukumnya seperti ini, keutamaan membebaskan budak seperti ini. Beberapa waktu lalu ketika saya ditanya, saya tidak jawab karena saya belum membebaskan budak. Jadi saya berhenti, kemudian saya pergi cari uang. Saya kerja, saya cari uang, kemudian saya bebaskan budak, baru saya jawab. Begitu, Ustaz itu begitu. Ya. Dia yang terdepan. Pesantren juga begitu. Jangan sampai ustadznya, ayo anak-anak kerja bakti, ustadznya tinggal begini-begini. Ya begitu ya. Ustadznya dulu yang turun. Ya. Kenapa ketawa-ketawa ini? Tidak begitu Ustaz Muhammad. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, wa yasira uswatan liman amana billah, dan agar Muhammad menjadi uswah, contoh bagi orang yang beriman kepada Allah. Ini antum menjadi ustaz-ustaz nanti begini ya. Jangan antum aja orang sedekah. Antum tidak pernah sedekah. Nah, ini yang banyak ini. Sedekah. Untuk siapa? Ya untuk saya lah. Pesantren saya, ayo ke pesantren saya.
Ya, ke lembaga saya, besarkan pesantren saya, besarkan lembaga saya dengan infak Anda. Ini enggak benar ini. Ustadznya enggak pernah. Faqauluhu wa rabbaka fakabbir. Firman Allah, dan besarkanlah, agungkanlah Tuhanmu, ma'nahu khassahu bit-ta'dhim. Khususkanlah Allah dalam pengagungan, wala tusyrik bihi fi dzalika ahadan ghairu. Jangan kamu menyekutukan Allah dalam hal itu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Al-maqsudu adh-dhahir minhu tathhiru thiyabi wal jasad. Ya, ini. Orang beriman itu harus selalu bersih. Pakaiannya, badannya harus selalu bersih, jangan rantas. Jangan rantas. Jadi kalau santri sudah belajar, sudah dilihat asramanya. Tidak boleh ada sembarang pakaian yang dihambur-hambur. Datang ke masjid, masya Allah, penuh lumpur, ya, darah nyamuk. Ya, bersihkan pakaianmu dan tubuhmu. Idh laysa liman yukabbirullah wa yaqifu baina yadihi an yakuna najisan mustakbiran. Tidak pantas seseorang yang beribadah di hadapan Allah kemudian di ibadahnya ada najis. Wa qawluhu warrujza fajur, dan dosa tinggalkanlah, ma'nahu ibta'id an asbabi sukhtillahi wa adzabi. Maknanya adalah jauhilah sebab-sebab kemarahan Allah. Wa dzalika bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, yaitu dengan mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wa qawluhu wa la tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi untuk mengharapkan yang lebih banyak. Ay la tuhsin ihsanan turidu afdal minhu fi hadhihi dunya, yakni janganlah engkau berbuat baik kemudian mengharapkan yang lebih banyak. Ya, dia berbuat baik supaya mengharapkan lebih banyak. Dia bersedekah supaya nanti kalau orang sedekah sama dia lebih banyak. Ya, demikian pula dengan dakwah, mengharapkan uang dari dakwah, ini enggak pantas seorang dai seperti ini. Ammal ayatul akhirah fa asyara fiha ila ma yulhiquhu min adza qaumihi hina yufariquhum fid din wa yaqumu bi da'watihim ila Allah wahdah. Adapun ayat terakhir, ini ayat ke-7 dari yang diturunkan, oh ternyata 7 ayat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Muhammad untuk bersabar terhadap konsekuensi dakwah. Ya, bahwasanya kalau orang berdakwah itu harus bersabar. Kenapa? Karena pasti banyak gangguan. Ya, pasti Anda diejek, pasti Anda bahkan mau dibunuh dan sebagainya. Ya, Nabi seperti itu. Ya, firman Allah, "Wa li rabbika fasbir," dan untuk Allah bersabarlah. Baik, sudah azan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.